Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Belum, Pak. Masih on proses. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah. Apakah sudah kelihatan Bu Epi? Sudah, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu ya. Kita akan ingat kembali, kita membaca ini lagi Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah hafal, dan tapi tetap kita mengulanginya ya Bapak Ibu ya. Oke, mulai dari Alef ya, Bet, Gimel, Dalet, Ke, Pa, Jain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Pe, Sade, Kof, Res, Sin, Shin, Ta. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada tabel paleo, gematria, dan klasik. Jadi Bapak Ibu yang kita pelajari yang klasik ini ya Bapak Ibu ya. Tapi memang untuk menafsirkan, untuk memahami satu kata itu kita harus belajar gematria dan paleonya ya Bapak Ibu ya. Ini ada Alef yang dilambangkan kepala sapi ya. Ada Bet itu kemah atau rumah ya. Ini ada Gimel itu seperti kaki unta. Ini ada Dalet, dia seperti pintu ya, pintu kemah dia seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada ini tangan terangkat ya. Terus ada Yod, ini seperti pasak ya, pasak untuk kemah atau paku. Ada Jain, Jain ini seperti alat ya, jadi senjata begitu ya Bapak Ibu ya. Ada head, Dia ternyata tapi nggak bisa hari ini. dinding ya. Nggak bisa Ada head, hari ini. ada yod ya, ini lengan. Ada kop seperti tangan apa ya, tangan kita yang terbuka ya, jari. Ada lamet, ini melambangkan tongkat ya, atau kekuasaan seperti itu. Ada mem, dilambangkan dengan air. Ada nun, itu seperti benih ya Bapak Ibu ya. Ada samek, ya, ini seperti sandaran ya Bapak Ibu ya. Ada ain, dia mata. Ada pe ini mulut ya. Ada sade ya, sade. Ada kop ya, seperti matahari terbenam atau terbit. Ada res yang adalah kepala manusia. Ada sin ya, seperti apa ya, gigi seri. Ada tab ya, salib atau tanda begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ulangin lagi. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Pap, Jain, Het, Tet, Yod, Kap, Kap Sopit, Lamet, Mem Sopit, Nun Sopit, Samek, Ain, Pe Sopit, Sade Sopit, Kop, Res, Sin, Tap. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kemarin sudah belajar mengenai nikut ya Bapak Ibu ya. Jadi nikut ini adalah vokalisasi untuk aksara Ibrani ya. Di mana aksara Ibrani ini hanya terdiri dari semua konsonan ya, atau 22 konsonan dengan 29 penyebutan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengapakannya itu untuk mempermudah pembacaannya, jadi dibuat nikut ya. Dan ingat Bapak Ibu, nikut ini bukan hanya sekedar penanda vokal, tapi dia nanti ada fungsinya sebagai yang kedua, yaitu instruksi pembacaan, dan yang ketiga dalam hal grammar ya Bapak Ibu ya.
Jadi penggunaan nikut ini nanti ada ke sana. Jadi bukan sekedar vokalisasi, tapi dia nanti sangkutannya nanti terlebih lagi ke grammarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ulang lagi. Ini ada nikut kamats ya. Kamats dengan eh, misalnya tab, dia jadi ta, dia jadi berfungsi sebagai vokalisasi A ya. Kamats dan patah itu untuk vokalisasi A ya Bapak Ibu ya. Terus ada nikut hirik ya. Hirik itu untuk vokalisasi I ya Bapak Ibu ya. I ya. Ada hirik yot ya, ada yot ini. Ini nanti kita pelajarin mengenai matres leksionis ya. Kenapa ada yotnya tapi tetap dibaca gi ya. Bukan gi tapi gi gitu ya. Jadi dia berfungsi untuk I ya Bapak Ibu ya. Terus ada lagi nikut sere ya untuk ada sereyot untuk juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada ketemu ini tetap bacanya gitu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus kita sudah belajar mengenai segol ya. Ini segol untuk vokalisasi ya. Terus ada kita sudah belajar mengenai kiri ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah belajar spa silent ya. Spa silent untuk spa dengan segol dia spa dengan kamats ya dia o, dan spa dengan patah dia a ya begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mengulang saja begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita mengingat kembali kosakata ya untuk memperbanyak perbendaharaan dalam kata Ibrani ya Bapak Ibu ya. Ada ak ya. Ak itu adalah saudara ya, saudara laki-laki. Ada ini M itu untuk ibu ya. Alep dan mem ya. Seperti filosofi yang pernah saya katakan, Alep itu kepala atau yang paling utama atau berkuasa. Ada mem ya. Mem ini air ya, air. Jadi air yang berkuasa atau dikatakan air ini dijadikan atau dipahami dia lem gitu ya. Jadi yang mengikat dalam keluarga itu adalah M ya, ibu. Yang mengikat dalam keluarga kasih ibu ya seperti itu ya. Ada har ya, gunung. Ada lehem itu untuk makanan atau roti ya. Ada nahar, nahar itu sungai. Sedangkan naar itu orang laki-laki ya atau anak muda ya Bapak Ibu ya. Ada ner itu lampu ya. Ada atau am itu bangsa ya atau nasional ya, bangsa atau orang rakyat. Terus ada kata Aram yaitu Aram atau Syria ya Bapak Ibu ya. Aram ini bangsa yang di Babel seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Abraham juga asalnya dari Babel ini, dari Aram ini ya Bapak Ibu ya. Jadi disuruh Tuhan ke tanah Kanaan ya. Ada L ya, L kepada, ada min from dari ya, ada al di atas, ada lo ya, jangan ya, lo jangan. No, no jangan ya. Ada amar ya, dia telah berkata ya. Ada ra'ah, dia melihat ya. Ra'ah ini terbentuk yang menjadi kata roy, yaitu gembala ya. Jadi ra'ah ini melihat atau memperhatikan. Dari sinilah terbentuk kata gembala ya. Gembala itu melihat dan memperhatikan dombanya ya. Jadi ada roy, El Roy ya, Allah yang memperhatikan atau Allah gembala. Adonai Roy, Allah Tuhan adalah gembalaku gitu ya, yang di Mazmur 23 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ini Bapak Ibu ulang-ulang supaya memperbanyak perbendaharaan kata kita ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau udah hafal ini misalnya tanpa nikut juga Bapak Ibu sudah tahu, oh ini maksudnya ak
gitu ya, ini M gitu ya. Jadi ini karena ada nikut kita lebih gampang membacanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita praktek membaca dulu ya. Kita praktek membaca ya. Jadi Bapak Ibu saya mohon kita semua aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu mempergunakan dengan aktif gitu ya. Kalau salah tidak masalah ya. Kalau salah nggak dicatat kok salahnya berapa nanti tidak demikian gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu akan mencoba dan mencoba ya. Oke, ini ada beberapa kata ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu saya bacakan, nanti Bapak Ibu perhatiin, nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang begitu ya. Ini ada yod ya, ada hirik ya, berarti yi. Ini ada kap, ini ada spa, jadi dimatikan dia jadi yik. Ini ada tap ya, ada tap, terus dia ada kolam ya, kolom. Kolom ini kalau titik di atas itu O ya, kolom ya. Jadi ada bed ya. Jadi bacanya yik top ya, yik top ya begitu ya. Terus kata kedua ada yod juga, ada hirik berarti bacanya yi ya. Ini ada shin ya. Berarti dia yis. Ini ada mem, terus dia ada kolom yang adalah O, berarti more gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada kata yod juga ya, yod sama hirik untuk i, ini ada pe sama spa, jadi bacanya yip ya, yip. Ini ada kop, terus ada kolom ya, O kolom, jadi bacanya yip kop, yip kop ya Bapak Ibu ya. Terus kata kemudian ada yod juga, ada hirik yod, hirik ya, i, ada mem ini ada spanya, jadi dimatikan, jadi yim, ada lamet ya, ada kolom juga ya, ada kap sopit ya, kap sopit ini kakinya lebih panjang ya, Bapak Ibu ya, kap sopit, jadi bacanya ini yimlok gitu ya Bapak Ibu ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang nomor 2, Bapak Ibu dipersilakan untuk unmute ya Bapak Ibu ya. Teman-teman bisa unmute. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sudah di-unmute semua? Silakan di-unmute. Oke Bapak Ibu ya. Sekarang saya kasih kursor saya, Bapak Ibu nanti baca ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini bacanya apa Bapak Ibu? Silakan. Itu SD ya. SD Terus ini Jadi ini bacanya jadi dia dua suku kata ya Bu ya. Jadi bukan sali tapi bacanya sal gitu ya. Ya, jadi dia dua suku kata ya begitu ya. Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Bacanya apa Bapak Ibu? Yang pakai dua device kayaknya ya. itu apa tuh?
Oke. Bapak Ibu, Pak dosen. Bapak Ya, Ibu yang mau baca raise hand aja Bapak Ibu biar tertib ya. Jadi Bapak Ibu yang mau coba baca raise hand biar dibukakan mic-nya sama co-host. Terima kasih. Oke, siapa yang mau coba ini nomor 4? Nomor 4. Silakan siapa coba? Ini ada dalet, ada res ya, ada hirikyot ya. Dalet, ini ada spa, ini ada dages ya. Kalau ada dia dages, dia spanya jadi pendek ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia bacanya jadi deri ya, deri. Terus ini siapa yang mau coba kata ini? Ya, silakan ada yang mau coba, mungkin Bu Evelyn. Silakan Bu Evelyn. Pak James, ya silakan Pak James. Itu bacanya itu ada SH, Sani. Ya, ini ada sin, ada spa ya, ada mem, ada hirikyot. Jadi bacanya smi. Seni ya, oke. Semi. Kecuali dia kalau ada dagesnya di sini ya, jadi semi gitu ya. Oh. Jadi kalau baca ini ada despa tanpa dages dia jadi dimatikan jadi semi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Jem. Ini kalau ini Pak Jem apa bacanya Pak Jem? Mute-nya, oke. Itu huruf Beni. Ya, Beni ya. Ini ada dages ya. Jadi ya pendek dia disebut e-nya. Jadi Beni. Ya, mantap. Oke, terima kasih Pak James. Sekarang Pak Nadi. Pak Nadi, silakan Pak Nadi. Pak Nadi nomor 5. Bisa di unmute, unmute. Pak Nadi. Ini ada kop, ada dalet. Kipros. Oh, maaf Pak Nadi, suaranya kurang kedengaran di saya ya. Kipros, Pak. Ah, Kipros. Ket, Pros. oh ini kedos ya. Ini Kedos, dalet. ya. Dalet, Udah. ini pap ya. Ini sin. Jadi kedos. Kedos, ya. Nah, Kedos. terus ini Pak Nadi Iya. ada Ya. Masul. ini Misol. mem, ada spa ya. Me ini holom. O jadi Melun. melo Melu, ya. ya. Melo. Terus yang ini Itu Pak. ini Mesor. kap Apa, sopit ya. Mesor. Melot ya. Melot. Ini dalet. Maaf, kap sopit ini ya. Melok ya. Terus ini ada sin, mem, ada holom, Simor. smor. Ya. Semor. Oke, terus yang ini ada apa? Ya, Yusrat. Ini samek, ini kolam pap ya. Ini dalet, berarti yesop. Yesop. Yesop ya. Yesop ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Nadi. Siapa lagi volunteer yang mau coba? Nomor 6. Nomor 6. Ya, siapa? Ini ada Gmail. Ini ada dagesnya ya. Jadi bacanya dia
Ya, Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Coba-coba ya Pak. Ya, Gedola. betul. Gedola ya. Gedola. Lah, gedola ya. Oke, ini Hmm, Betobah. ini cup. Itu kap. Iya, sob. Toba. Ketobah. Ketoba, betul. Mantap. Ini Um, Oke. ker, ket, Oke, gitu. ketoda. Ketosah. ini U ya. Kedosah. Huruf. Ya, kedusa. Kedusah. Kedusah. Ya. Ya. Terus ini Se, se, sebentar. Apa tadi? Sefui. Sefua. sepua. Sefua. Sepua. Ini ayin, Ayin. ini patah jadi adia, Bapak Ibu ya. Sepua. Oke. Oke, mantap. Kasih. Terima kasih Ibu. Oke, kita terus belajar praktek ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 1 siapa coba? Gak apa-apa, belajar Bapak Ibu ya. Pak, BK, Siapa? BK nomor 1. Bu Eka. Ya, silakan Bu Eka. Coba-coba ya Pak. Oh iya, harus dicobalah. Ini I- ada yod, ada Top. Stok. Stok. nomor 1. Top. Ya, top. Ini pelan-pelan ya Bu Eka ya. Ini yod, ini i ya. Berarti yis, ini Yis. pe, yis, ini ada dagesnya nih, berarti ada dages ya. Jadi dia pendek ya. Berarti yis Top. petu. Yis Yis. petu. Yispet. Ini surup u ya. Ini surup u. Ini surup. Suret Berarti atau surup. Yispu. Yispetu. Yispetu. Oh iya, Yispetu. Ya, betul. Terus ini Yismor. ini tap. Ini tap ya. Ti, Tapi. yot. Ini yot, ini hirik. Berarti tim Tim si tim cu. Ini u ya. tim se. Surup, Oh. ini surup ya. Tim cu. Ini sade ini bisa baca dia S atau jet ya. Jet ya. Tim cu ya. Tim cu ya. Oke, ini. Ini Sis. sin. Sinka. B ya Pak. Sip. Ini ada sip. 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 Tek. Sip tek. Ini sip tek. Sipek. Ya, sip tek. Betul. Tek. Lancar. Yang ini ya, tap ini tap. Tabi. Kenapa hilang lagi di otakku ini Pak Erikson? Tip. Ini kan tap, ini ada hirik ya, berarti ti. Ini ada bet, ada spa, berarti tip ya. Tip. Iya, Tipeku. 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 Oh ya, tipeku. Tipeku ya. Iya. Oke. Terima kasih, mantap.
berani Tipeku. mencoba, itu suatu keunggulan Berani. ya, berani coba. Oke, nomor 2, siapa yang berani lagi? Putu, Bapak Putu, silakan Pak Putu. Pak Putu, silakan apa dulu, unmute dulu Pak Putu. Masih di unmute Pak. Oh iya, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya Ya. coba. Tis, meu, meu. Tis, me, betul. Ini kan apa ini? Suruk ya? Ya, Suruk ya. ain dengan suruk, Pak. Ya. Ini Miss Pit. ini O, Oh ya, kolom. Miss Miss P Put ya. Put ya. Miss, ini ada dages. Kalau ada dages dia ini apanya? Terus yang kedua, kalau 2 dia spa yang kedua dibaca E pendek ya. Seperti itu ya. Berarti Miss P Put ya. Oke, sekarang ini. Ini head. Ini kata, berarti H. Ya. Has. Ya. Has. Ya. Ini kop. Opsopit. Hasdek ya. Iya. Hasdek ya. Hasdek ya. Oke, langsung nomor 3 Pak Putu supaya lebih lancar ya. Ya, ya. Nomor 3. Ini O. Dalet O. EO. A ini dalet, ini O ya. Adon. Adon ya. Iya, adon. Betul ini ya, adon. Terus ini ain. Ain ini Pak ya. Ain. Ya. AC. Ya. Ini sin ya. Titik di atas sin ya. AC. AC. Ya, ini ada apa? Segol. Ya. Ya, ini Ado. Adi. Ya. Ini ada hirikyot. Adi. Ya, Adi. Nah, Terus ini Hamik. O. Oh ya Pak. Hamon. Nah, Ya. ini kan nun sopit. Nun sopit di belakang dia jadi seperti ini ya. Nun. Jadi bacanya hamon ya. Oke, satu lagi. Hanit. Iya, Hanit. Betul. Terima kasih Pak Putu. Mantap. Tinggal diperlancar ya. Udah mengerti. Oke. Nomor 4 siapa? Lagi. Ini ada Ain, Alep, ada Dalet ya, ada kolom O, berarti Adon ya. Oh maaf, yang nomor 4 ya. Ini ada Spa, ada Segol, berarti E ya. Ada Dalet, ada Holom, berarti O, berarti Edom ya. Terus untuk kata kedua sama dia berarti emet ya. Terus kata ketiga juga ini lamet
ada huruf yod, ini lamet terakhir berarti elil, ya, elil. Terus ada kata kemudian keempat, juga, ini nun, ada holom, ada sin, berarti Enos. enos, ya, enos. Terus ada segol untuk alep, ain untuk ada apa spasegol, ya, berarti dia c, c, ya, c. Ini kan silent, dia sesuai dengan nikut yang dibubuhi ke dia, sama ain juga silent, ya, c, ya. Oke, nomor 5 siapa coba nomor 5? Nomor 5, silakan Ibu Yuliari, ya. Ibu Ketut Yuliari, silakan Bu. Coba ya Pak dosen. Ya, silakan Bu. Ini ain, ya. Ini ain. Ini kamat. Ya, ini kamat dia jadi baca o. O. Oh, ini kamat. Ya. Oni. Yang ini saya ingatkan ini, ya. Ini, ya. Ini kalau ada silent dia sama kamat dia jadi o, ya Bapak Ibu, ya. Ini tetap e. Ini kalau patah dia a, ya Bapak Ibu, ya. Oke. Nomor berapa tadi? Nomor 5, ya. Ya. Oke, silakan Bu. Oni. Oni, ya. Terus ini Oni. betul. Ipo. Sade, ini sade dibaca S bisa, ya. Polim. Porim, betul. Bolim, betul. Rahamim, ya. Ini tetap kata, ya, rahamim. Oke, sekalian nomor 6 Bu Yuliari. Ini ada alep sama spasegol. Jadi Elohim. betul, ya. Anasim. Betul. Ya, mantap. Tap sama Teerot. ya. Teerot. Ini bet, ya, teerok, ya. Nah, terus ini kop, ya. Ini kop, ya. Kop sopit. Ya, jadi kalau kop sopit dia kakinya dipanjangin, tapi kamatnya dia tetap. Jadi untuk penempatan nikut itu dia tetap di bawah, tapi kalau kakinya panjang jadi di samping. Seperti itu, ya Bapak Ibu, ya, dalam cara penulisan nanti, ya. Kalau untuk penetapan nikut, dia kalau di bawah dia tetap sama ukurannya, tapi kalau dia untuk tiba untuk kakinya panjang, ini seperti ini, dia di samping ditaruh, ya. Jadi garisnya ini tetap nggak melewati garis ini, seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Bisa dipahami, ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut, ya Bapak Ibu, ya. Oke.
Oke, mapik. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya, saya ingatkan kembali. Dan ada jenis dages yang penanda huruf ganda ya, pengucapan misalnya. Kalau ini dages sudah ya. Oke, saya ulang enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Initial ending, gabungan suku kata bentuk-bentuk khusus. Dages, mapik, dan initial ending ya. Kita ulangin ya. Dages adalah tanda titik yang berada di dalam konsonan Ibrani. Titik ini dapat kita temukan dalam beberapa huruf tertentu ya. Dages bukan tanda vokal, tetapi kita harus memperhatikannya sebagai bagian dari ejaan kata. Setidaknya ada dua macam fungsi dan titik dages ini ya, yaitu sebagai penanda huruf awal dan penanda huruf ganda ya. Jadi itu fungsi dages ya Bapak Ibu ya. Oke. Dages itu biasa titik yang berada di huruf dages itu ya, yang di awal kata yaitu begat kapat ya. Jadi bacanya ini bet, get, dalet, kop, petap ya. Bega kepet, bega depet ya gitu ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu dalam penggunaan nanti di grammar kata yang huruf yang 6 ini nanti ada beda dengan huruf gatrol ya. Huruf gatrol itu ada ain, ada alef gitu ya, ada res gitu, ada he gitu ya. Kalau ini begat kepet ya, begat kepet atau begat kapat ya. Jadi untuk menghafal yang ada dagesnya ini. Jadi setiap dia di awal kata, dia menggunakan dages. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Dia dages ya. Jadi pembacaan jadi kalau ada dia dages jadi kayak macam di double dia ya. Misalnya ini gimel ya, gimel. Gimel jadi dia dibaca gadol ya. G-nya itu ditekan gitu ya, gadol gitu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk tora, ini T-nya itu juga ditekan kalau dia ada dages. Tora gitu ya. T yang ditekan artinya sama seperti dalam kata terima kasih. T itu kan ditekan seperti itu ya. Terus ada pelapal T yang ditekan artinya torah ya. Terus niken ya. Kalau ini ada dages di tengah, dia di double. Jadi niken ya. Jadi pembacanya kayak G-nya itu jadi di double seperti itu ya. Ada pengecualian huruf dages ini tidak dapat masuk dalam huruf-huruf tenggorokan ya. Huruf-huruf tenggorokan itu apa? Ada ain, ada he, ada het, ada res, ada ain ya. Jadi ini namanya gatrel ya. Jadi untuk begak kepet ini harus kita hafal Bapak Ibu ya. Nanti penggunaan ini nanti dalam berfungsi nanti dalam penggunaan di dalam penyambungan satu kata, misalnya penambahan kata preposition dan artikel. Nanti penggunaan begak kepet ini dengan gatrol itu berbeda ya. Jadi oleh karena itu kita harus bisa memahami membedakan yang gatrol dengan yang begak kepet gitu ya. Jadi kalau yang ini yang gatrol atau geroyot ya, alef, he, het, res, sin. Dan ini yang alef, he, res, sin ini tidak pernah ada dagesnya ya. Nah, ada nanti ada kayak dages, itu bukan dages di he ya, di he seperti itu ya. Nanti kita lebih lagi mengenalnya seperti itu ya. Nah, seperti ini ya, mapik ya. Khusus untuk aksara he ada jenis penulisan seperti dages, tetapi sebenarnya bukan ya, bukan dages ya di he. Disebut sebagai mapik untuk secara khusus bahwa akhiran mapik ini tidak dibunyikan seperti membunyikan la ya, la, gopa. Jadi kalau ada titik dages ini dia menjadi bacanya jadi la bukan lah gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti ini juga gopa. Jadi bacanya menjadi gopa gitu ya. Oke, kita lanjut. Stolen patah ya. Unitional ending ya dalam hal pembacaan. Ada namanya
stolen patah ya. Ada beberapa kata memiliki akhiran he dan het yang dibaca dengan cara berbeda ya Bapak Ibu ya. Seperti ini ya, ada res, ada ini apa namanya ini, kubut atau suruk ya, maaf suruk. Ini ada res, ada suruk, ada het sama patah ya. Kalau ini secara apa biasa kita baca rukah gitu ya Bapak Ibu ya, rukah gitu ya. Tapi bukan dibaca rukah, tetapi bacanya jadi ruak ya, ruak ya. Itu namanya stolen patah ya Bapak Ibu ya, stolen patah atau patak genupah ya. Jadi bacanya bukan ruka tapi ruah itu ya. Itu namanya di unitional ending ya. Terus bukan dibaca noka tapi dibaca noah. Nuh ya. Nabi Nuh, Noah ya. Jadi bacanya Noah itu. Terus kata ada alef, lamet, ada holom ya. Ini ada holom pap. Untuk O ada he, ini ada patah, ada titiknya lagi ya, ada mapiknya gitu ya. Jadi dibaca Eloha tetapi dibaca Eloah, Eloah yang artinya Allah, bentuk singular ya, Allah, Eloah. Kalau jamaknya Elohim ya, Eloah. Oke, baik. Gabungan kata, suku kata atau silabel ya. Dalam bahasa Ibrani sering dijumpai kata-kata yang merupakan penggabungan dari beberapa suku kata ya, jadi syllables. Sehingga dalam penerjemahan harfiahnya bisa terdiri dari beberapa kata. Namun dalam bahasa Ibraninya hanya menampilkan satu kata saja ya. Satu kata saja. Ya, ini yang tadi saya katakan ini nanti kita perlu memahami, membedakan nanti begakepet dengan gatrol ya Bapak Ibu ya. Contohnya ya ini ya, beresit ya, beresit ya, merupakan penggabungan kata antara prefiks bet ya, bet itu be itu di dalam atau menuju ke dalam, digabungkan dengan resit artinya mula-mula ya, awal atau kepala, sehingga beresit ini diterjemahkan pada mulanya atau in the beginning ya. Jadi ada penggabungan ya Bapak Ibu ya. Itu namanya suku kata silabels ya. Terus seperti nomor 2 ini Mikael. Mikael ini merupakan gabungan beberapa silabels yang dengan prefiks mi ya. Mi itu siapa? Terus K ini artinya seperti, like ya. Terus L ini adalah Allah. Sehingga artinya Mikael itu diterjemahkannya adalah siapa yang seperti Allah, itu ya. Jadi kata Mikael itu terdiri dari 3 kata. Mikael gitu ya. Mikael. Yang mi artinya siapa, kal itu seperti, el itu Allah ya. Jadi artinya Mikael itu siapa yang seperti Allah. Satu kata dalam bahasa Ibrani diterjemahkan 4 kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Jadi itu namanya penggabungan suku kata ya Bapak Ibu ya. Terus kata yang ketiga ya, ini Hamelek ya, the king ya. Ini adalah contoh penggabungan 2 kata ya, antara kata sandang atau definite article dan nominanya. Terjemahannya adalah sang raja ya. Sang raja itu atau the king ya. Jadi kata apanya dia melek, tapi ada artikelnya ha ya, ha ini. Ha ini definite artikel ya Bapak Ibu ya. Bentuk-bentuk semacam ini sangat lazim dalam bahasa Ibrani ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita praktis reading. Oke, ini dia. Jadi yang baca ini kelas deeper dulu ya Bapak Ibu ya, kelas deeper. Oke, saya baca untuk kita Bapak Ibu ya, nanti teman-teman deeper bantu baca ya. Oke, Kejadian 1 ayat 1 ya, Beresit ya. Beresit
ini alef, ini yod ya. Jadi ini menunjukkan ayat pasal 1 atau bab 1 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Beresit ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatiin. Ini ya. Beresit bara Elohim et hasamayim pe et haaretz ya. Terus ayat 2-nya pe haaretz hayeta tohu papohu pehoshek alpene tehom ya. Peruah Elohim merahepet alpene hamayim ya. Payomer Elohim yehi or payehi or ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini Bapak Ibu juga ada tanda mapik ini, mapik ya. Kalau ini mapik itu, kalau ada mapik itu menunjukkan ini satu kata, satu nggak boleh dipisah ya, satu kata seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya ulangin ya, Bapak Ibu perhatiin ya. Beresit bara Elohim et hasamayim peet haaretz ya. Haaretz hayeta tohu papohu pehosek alpenei tehom ya. Peruah Elohim merahepet alpenei hamayim. Payomer Elohim yehi or payehi or ya Bapak Ibu ya. Dalam artinya seperti ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Bumi belum berbentuk dan kosong gitu ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Baik Bapak Ibu ya. Oke, siapa yang baca ini? Teman-teman Diper dulu. Dipersilakan raise hand. Oke, Bu Durkas, mantap. Terima kasih nanti Ibu Juliari ya. Setelah Bu Durkas, silakan Bu Durkas. Unmute. Saya dulu ya Bu Evelyn. Tolong nanti kalau salah. Mulai Pak. Halo Ya, Pak, silakan, suara Bu. saya. Ya. Ya, silakan. Beresit. Ya. Sudah Pak. Beresit bara Elohim et hasyamaim ve et haaretz ve haaret haet hayita tofu Fafho ya Pak itu Pak. Papohu. Fafohu. Yit shed elpene Ya. Yis elpene tehom ferota Ferua. Oh iya itu Ferua ya Pak. Elohim merah hoset merah hepet elpene hamayim
Fa I Payo Faimer ini yo Fayomer. ya. Oh iya Pak. Fayomer Elohim Yehi Or Feyehi Or. Iya, mantap Bu Durkas. Terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih Bu Durkas. Sekarang Ibu Ketut Yuliari, silakan Bu. Masih di unmute Bu? Dicoba ya Pak dosen. Ya, silakan Bu, silakan. Beresit, bara, Elohim, et hasamayim, ve'et haaretz, Ya, vehaaretz, ya. Fayom Ayeta, Hayetah ya, Tohu Fafohu ya. Fa P, Fekosek ya, Elpeni ya, Tehom ya. Fa Peruak, Fe Feruak ya, Elohim ya. Me Merah Hefet Ya, El Alpene, Alpeni Ham Hamayim ya, Fa Fai Payomer, Fayomer ya, Elohim ya, Yehu Yehi, Yehi Or ya, Fa Fayo Payehi. Fayehi Or. Oke, mantap. Terima kasih Bu. Sekarang Bu Eplin yang ayat 4 sampai 5. Silakan Bu Eplin dulu. Masih di, ya silakan Bu. Sebentar Pak, saya juga bingung ini Pak, nanti takutnya lupa. Saya paya, payara, Payar, payar, payar Elohim et ha haor ya, haor kitof ya, fayu Payak et Del, se paya fek paya Payak fedel Del, paya fedel paya Payak fedel Del, paya Payak Del, fedel Payak paya Del, fedel paya fedel ya, paya fedel Elohim bein Bein, bein ini be non sopit ya, ya bein ya bein Bein, bein ya, haor ya, haor u ufein ufein ya, hakoseh ya, hakoseh Ahosek, fayo ya, hakoseh fayi fayi fayikra fayikra Payikra, ya, fayikra Elohim ya,
Laor, Laor ya betul. Laor, eh, Yom, Yom, Ya. Ve, aduh, Vela, Vela Koseh, Ya. Vela Koseh, Ya. Kara, Ya. La, Layi, Layika, Laila, Laila, Laila. Laila, Laila. Ya. Laila, Laila, ya, Pak, ya, Fa, Fa Yehi, Fa Yehi, RF, Fa Ya. Yehi, RF, Fa Yehi, Fa Yehi, Fa, Fo, anu Pak, Fo, Boker. Fokar, Fo, Fok, Foker, 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 Ya. Ya. Foker, Ya. Foker, aduh, aduh, saya jadi hilang semua Pak. Yom, 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 Yom Ehad, Ya. Yom Ehad. Mantap. Ya Bu Evelyn, terima Maaf ya Bu, kasih. Pak, tidak lancar ya Pak. Mantap, mantap. Oke, teman yang lain siapa lagi mau coba ayat? Oke, yang ini aja. Oke, siapa? Teman yang lain? Saya Pak. Siapa? Siapa right hand-nya? Saya Pak. Saya coba Pak. Dengan Halo. siapa? Kok nggak apa kelihatan saya? Dengan Pak siapa, maaf? Halo, silakan. Pak Risman, Pak. Oh, Pak Risman. Wah, Pak Risman. Silakan Pak Risman. Yang Genesis 1 ya Pak. Ya, yang ini. Bentar Pak. Klik. Suara saya kedengaran Pak. Cukup jelas, Pak. Suara saya kedengaran. Oke Pak. Ya. Beresit. Beresit. Bara. Ya. Elohim. Ya. Elohim ya. Ya. Etrasya. Asamayim. Benar ya Pak ya? Asamayim. Rasyamayim ya. Rasyamayim. Ya. Rasamayim. Reet. Ya. Reet. Aret. Ya. Aret. Terus Aret. Aret ya. Hayetah. Ya. Ya Pak, Hayeta betul. Hayetah. Apa itu? Tohu ya. Tohu. Fafohu. Ya. Fafohu. Bawahnya Ekoshe. Oke, Ekoshek apa ya? Ekoshek. Apa? Ekoshek. Ekoshek. Ya. Terus Epenai. Oh, sorry ya Pak. Alpenai. Ya. Terus Tehom. Ya. Tehom. Peruah. Ya. Apa? Ya. Elohim.
Elohim lagi. Ya. Elohim paling gampang. Elohim sama merah hefet. Ya. Ya Pak. Betul. Merah hefet. Ya. Terus alpane. Ya. Hamayam Ini. hamayim Ya. hamayim fa fa yo fayomer. Ya. Nah, terus bawahnya Elohim lagi. Elohim, terus Yehior Ya. sama Fayehior. Ya, mantap. Terima kasih Pak Arisman. Nah, Baru berapa pertemuan udah bisa baca gitu ya, Bapak. Mantap ini. Ini pemecah rekor ini ya, pemecah telur pertama ini ya, Bapak Ibu ya. Tadi kan Bu Evelyn itu kan udah setengah tahun belajar. Jadi ini kelas apa ini 1 bulan udah bisa baca. Ini kalau terus-terus bisa lancar itu ya. Mantap. Terima kasih Pak Arisman ya. Oke, dari teman-teman kelas lain satu lagi ya. Kelas apa ada nggak Bapak Ibu ya? Kelas Edpan. Ada teman-teman kelas Edpan. Kelas teman Edpan yang kelas dari Edpan. Ada Pak, saya Pak Guru. Ya, Pak dosen, saya Pak dosen. Ada Pak. silakan Bu, coba resen jadi nggak kelihatan ke saya gitu jadinya. Supaya kelihatan gitu ya, atau di apa di pin. Oh, Ibu Ani Tobing, wah silakan Iya. Pak. Ibu Ani ya. Oke, silakan Bu Ani. Maaf Pak dosen, yang lain dulu Pak. Oh ya, teman-teman yang apa yang kelas Edpan ada lagi Bapak Ibu? Iya, Pak ya. Saya coba. Oh, sebentar ya Bu Shirley sebentar ya. Saya Iya, kelas Edpan ya, ada. sih. Nanti Bu Sophie ya kelas Edpan ya. Silakan Bu Sophie. Belum bisa Pak, tapi coba ya Pak. Ya, iya Bu. Coba suaranya satu dimatiin dulu Bu. Jadi apa ada feedback. Ya, silakan Bu Sophie. Ya. Oh, Ibu 2 device ya Bu ya? Ya, 2 device. Yang satu di apa dulu dimatiin ya? Satu di unmute atau satu dipasang apa? Oh, Baik. Saya pakai yang Benny ya, Pak. Saya matiin yang ini. Ada resen. Coba yang mana? Silakan di unmute yang mana? Coba Bu. Saya coba ya, Pak. Ya, silakan Bu. Ya. Elohim, Ya. F, Ya. Hasyamayim. Ya, Asamaim betul. P Ed. F, A Arets. Ya. P H Arets. Ya. Ayeta. Ya. O U. Ya. Papohu.
Ya. Pehosek. Ya. Elpene. Ya. Tehong. Ya, tehong. Ya. Teruak. Ya. Ya. Me, merahep. Ya, merahepet. Ya. Alpene. Ya. Amayim. Ya. Ya. Yo. Payomer. Ya. Elohim. Ya. Ya. Ye. Or. Payehi. Or. Ya. Suara Bu Sopi kurang apa? Kurang jelas di saya, jadi saya nggak bisa apa. Tapi sudah bagus Bu Sopi. Terima kasih Bu Sopi ya. Mantap, mantap. Sekarang Bu Sherly ya. Iya, Bu Pak. Sherly. Baik. Oke, sudah siap Beresit. Bu Ya, Sherly? siap. Iya, dengan suara saya, Pak. Oh ya, silakan Bu Sherly. Iya. Beresit, bara, Ya, Elohim, ya, et hasamayim, ya, be et haares, ya, be et haares yang ya, Haaretz. ini. Ya. VH Ares Hayeta Tohu P, saudaranya. VH Ares Ya, Hayeta ya, Tohu ya, Fahuhu ya, Fek Hos Sek ya, POC. Sek Alpenei Ya, Tehom ya, Feruak ya, Elohim ya, Merak Merak Epet. Hefek Ya, Penei ya, Mahai Hai Hamayim ya, ya Fayomer ya, Elohim ya, Heyeor ya. Heyeor Iya, Pak Yehi Or ya. Terima ya kasih Bu Sherly, mantap. Tuhan berkati. amin Ibu. puji Tuhan. Sekarang Ibu Erna ya, Bu Ernawati. Silakan Bu Erna. Ya, Beresit ya, bara ya, Elohim ya, et ya,
Hasamayim. Hasamayim. Ya, betul. Faat. Peet. 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 Ya, peet. Haares. Ya. Haares. Betul. Haares. 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 Ya. Hayeta. Hayetat. Toru. Tohu. Tohu. Paho. Pap. Pahoha. Papo. Papohu. Pahohu. Ya. Pakosat. Pakoset. Pekoset. Ya. Alfene. Ya. Tehom. Ya. Perua. Ya. Perua. Elohim. Ya. Merakefet. Ya, betul. Alfene. Ya. Hamayim. Ya, betul. Peyoamer. Payomer. Payomer. Ya. Elohim. Ya. Yehi. Ya. Ya. Payehi. Iya, mantap. Terima kasih Bu Ernawati, Ya, kelas sama-sama Pak. elementary ya, kelas elementary. Wah, udah mantap ya. Ya. Wah, mantap ini semangat ini belajarnya ya. Pak Arisman, Ibu Amin. Ernawati baru pertemuan keberapa udah bisa baca, luar biasa. Oke, sekarang Pak Nadi. Ya, Pak Nadi. Silakan Pak Nadi. Kalau salah dibenerin, Pak. Oh, betul ya. Betul. Silakan Pak Nadi. Baraset bara Elohim. Beresit. Baraset bara Elohim. Beresit ya Pak, Ya, bukan ya, Pak. beresit bara Elohim. Ya. Et hasa majim. Ya. Peet haeret. Pahares. Ya. Hajeta. Tohu fa. Haaretz. Hajeta. Haaretz. P-H-A-R-E-T-Z. Ya. P-H-A-R-E-T-Z. P-H-A-R-E-T-Z. Hajeta. Tohu ta tohu. Tohu papohu. Ya. Pahoset. Vehom. Teruak. Elohim. Merah. Yefet. Al-Hamayin. Elohim. Ya. Elohim Yehi or Faye or Faye. Oke, mantap, mantap. Terima kasih Pak Nadi, mantap. Tuhan berkati. Ya Bapak Ibu,
Ya, itulah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya apa ya, kalau boleh saya sharing, satu beban saya ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya kita semua ya, yang sudah belajar teologi ya, atau minimal kita sudah belajar di apa BBCO, sudah 2 tahun misalnya di wisuda, semaksimal mungkin Bapak Ibu sudah bisa apa Ibrani gitu, sudah paham gitu ya. Makanya tadi saya sangat menekankan teman-teman Edpan gitu ya Bapak Ibu ya, karena bulan Juni mereka sudah di wisuda gitu ya. Jadi teman-teman Edpan supaya apa? Artinya sekalipun nggak lancar, minimal Bapak Ibu kelas Edpan atau kita semua BBCO tidak buta huruf bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab kita. Tidak buta huruf bahasa Yunani gitu ya. Jadi kita sudah tahu gitu. Seperti kita dalam belajar bahasa Inggris SMP gitu ya. Ketika kita udah SMA, kita sekalipun kita nggak lancar, minimal kita sudah tahu bahwa itu bahasa Inggris gitu ya. Jangan sampai nanti kita sudah tamat misalnya teologi ya, atau tamat dari BBCO, kita sama sekali nggak tahu bahasa Ibrani atau tulisan Ibrani gitu. Jadi itu satu beban bagi kami seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti yang pernah saya katakan bahwa pelajaran bahasa itu menunjukkan tingkat kita gitu ya. Kalau kita SMP kita belajar bahasa Inggris, SMA kita belajar bahasa Jerman atau bahasa Jepang, terus kita masuk fakultas hukum kita belajar bahasa Belanda seperti itu ya. Kalau kita masuk teologi ya minimal kita belajar bahasa Ibrani Yunani tambah Aram gitu ya. Karena Alkitab kita itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram beberapa dan bahasa Yunani untuk bahasa Perjanjian Baru begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu satu beban bagi kami gitu ya. Hamba-hamba Tuhan, bagaimana teman-teman atau hamba-hamba Tuhan bisa memahami bahasa asli Alkitab kita. Jangan sampai buta huruf gitu, khususnya bahasa asli Alkitab kita ini ya. Karena Alkitab kita ini kan seumur hidup kita akan kita baca, akan kita khotbahkan gitu ya. Minimal kita paham, mengerti, nggak harus lancar gitu enggak ya. Tapi kita sudah memahami ya. Baik Bapak Ibu, saya teruskan ya sedikit ya mengenai soprim ya, penyalin kitab suci ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita nanti belajar mengenai soprim ini asal katanya dari kata sapar ya, yang artinya dia menghitung gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau soprim itu kalau diartikan secara harfiah itu ahli hitung ya, ahli hitung. Kenapa mereka disebut ahli hitung, ahli Taurat? Dalam tradisi Yahudi awal, para ahli yaitu para penyalin kitab suci itu mereka adalah kelompok sarjana Yahudi yang menghitung setiap huruf yang ada di dalam Alkitab serta jumlah kata, ayat, paragraf, dan lain-lain ya. Para spesial naskah kitab itu disebut soprim ya, sopar dari kata sapar ya, yaitu menghitung ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka ini bukan sekedar menyalin, tapi Alkitab kita itu disalin mereka itu harus sesuai dengan pas dengan tulisannya, jumlahnya harus pas. Karena kenapa? Kalau mereka nanti tidak pas, itu dianggap tidak valid, gitu, tidak pantas ya. Jadi para penyalin kitab suci disebut soprim sebab di samping menyalin huruf-huruf kitab, mereka harus menghitungnya agar pengecekan penyalinan menjadi sangat akurat. Jadi tidak semua rabi boleh menyalin naskah kitab suci Taurat dengan tulisan tangan. Hanya yang terbaik dari mereka yang boleh. Jadi dalam bahasa Yunani ya, profesi ini disebut dengan istilah Grammateus ya, ahli kitab. Bahasa Inggris disebut scribes, dalam bahasa Indonesia disebut dengan ahli Taurat gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya apakan ini bahwa mereka itu sangat teliti dalam hal menulis ini. Jadi kalau ada kata orang Alkitab kita itu dipalsukan, itu salah besar. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu menyalin, menulis kata-katanya itu, terus jumlahnya dihitung begitu perfect gitu ya. Jadi mereka tidak boleh salah. Kalau misalnya mereka sudah tulis, ini Bapak Ibu lihat ya gulungan ini. Setelah mereka tulis di gulungan ini nanti dicek gitu ya. Dicek nanti ada salah satu titik atau satu kata, ini dibakar, dihancurkan gitu.
Coba bayangin itu ya. Jadi mereka sangat teliti sekali dalam menulis ini ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi para ahli Taurat Al-Supreme ini, ahli kitab ini, kedudukannya sangat terhormat gitu ya. Jadi mereka sangat terhormat kedudukannya. Kalau boleh saya katakan mereka ini seperti apa, legislatif atau DPR gitu. Sangat mereka terhormat, dewan terhormat gitu ya. Jadi mereka memiliki banyak syarat-syarat dalam penulisan kitab suci gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka yang dalam menyalin mereka memiliki beberapa syarat ya. Saya informasikan atau saya katakan, saya ceritakan ya. Mereka hanya menggunakan bahan kulit binatang yang tahir ya. Jadi Bapak Ibu, kitab kita itu ditulis dulu itu di kulit gitu ya, bukan di kertas ya. Dan menulisnya dengan mengikat naskah salinan kitab suci ya. Jadi setiap gulungan tulisan dengan memiliki tidak kurang dari 48 kolom dan tidak lebih dari 60 baris. Itu ada apa kriteria-kriterianya gitu ya. Terus juga Bapak Ibu, tintanya harus berwarna hitam dengan formula khusus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu sangat teliti dalam hal menulis ini ya. Pada saat menyalin naskah kitab suci, mereka harus menyuarakan setiap kata dengan suara keras saat mereka menulis ya. Jadi bayangin Bapak Ibu ya, ketika mereka menulis misalnya Kejadian 1 ayat 1 itu, mereka akan menulisnya dengan menyuarakannya ya. Beresit bara Elohim et Hasamayim ya. Mereka menyuarakannya gitu ya. Ketika mereka menulis, mereka menyuarakannya gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka harus membersihkan mereka harus membersihkan pena dan membersihkan seluruh tubuh mereka sebelum menulis nama Yod-He-Pape ya. Setiap kali jadi Bapak Ibu, ada kata Yod-He-Pape ya. Yod-He-Pape itu kalau mereka ketemu penulisan Yod-He-Pape, itu mereka harus membersihkan diri gitu. Artinya Bapak Ibu, mereka tidak sembarangan dalam menulis ini. Begitu ketatnya begitu ya. Jadi kalau ada mengatakan wah itu dipalsukan, tidak ya. Jadi mereka sangat perfect dan sangat strictly dalam hal itu ya. Terus kemudian Bapak Ibu ya, harus ada peninjauan kembali dalam kurun waktu 30 hari ya. Dan jika sebanyak 3 halaman memerlukan koreksi, seluruh naskah harus diulang ya. Kalau misalnya ada salah penulisannya, jadi naskah ini yang banyak ini diulang tulis. Bayangin aja Bapak Ibu ya. Kalau kita menulis skripsi misalnya, kalau salah satu apa masih bisa di apa ya, di delete gitu ya, bisa di save as gitu. Kalau ini enggak gitu ya. Jadi kalau ada salah titik, salah kata langsung dihapus, diulang dari yang baru. Bayangin aja tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi begitulah ketatnya ya. Huruf, kata, dan paragraf harus dihitung ya, seperti yang tadi. Ini hurufnya berapa jumlah kata ya. Kalau misalnya kita mengetik di Word, itu ada jumlah katanya berapa gitu ya. Kalau ini dihitung semuanya, katanya, hurufnya, spasinya, mereka hitung dengan teliti gitu ya Bapak Ibu ya. Salinan-salinan kitab suci hanya boleh disimpan di tempat ibadah ya, atau sinagoga. Jadi kitab suci ini hanya disimpan di bait suci. Tidak boleh dibawa pulang. Ini hanya di bait suci begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Terus karena tidak ada dokumen berisi firman Tuhan yang dapat dimusnahkan terhadap koreksi salinan kitab suci yang tidak terpakai, boleh dikuburkan atau sebuah genisa atau jadi Bapak Ibu, kalau ada penulisan kitab ini salah, mereka menguburkannya ya, memakamkannya. Bayangin aja seperti pemakaman orang itu dimakamkan gitu ya, di tempat pemakaman naskah-naskah suci literar Yahudi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi inilah Supreme ini, penulis ini dari kata Sapar tadi menghitung, mereka sangat ketat dalam hal menulis kitab suci kita ya Bapak Ibu ya. Dan saudaraku, di Tuhan Yesus juga menyebut murid-muridnya itu adalah ahli-ahli
Taurat atau penulis-penulis kitab ya. Dikatakan di dalam Matius 15 ayat 1 ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat ya, soprim ya. Soprim itu atau gramatius dalam bahasa Yunani dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata ya. Ini menunjukkan bahwa ada ahli-ahli Taurat ini datangnya dari mana? Dari Yerusalem. Artinya ini orang-orang yang memang sudah khusus gitu ya. Jadi orang-orang penulis kitab itu tinggalnya di Yerusalem ya. Jadi mereka datang kepada Tuhan Yesus seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka sangat terhormat dan kedudukan mereka di Bait Suci, kantor mereka di Bait Suci di Yerusalem ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada banyak catatan miring tentang perlakuan para ahli Taurat ya, yang juga di antara mereka adalah orang-orang Farisi. Sehingga ada kesan bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi memiliki konotasi negatif seperti itu ya, memiliki konotasi negatif. Namun demikian harus dipahami bahwa Alkitab Perjanjian Baru tidak menggenerasi golongan ahli Taurat ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekalipun ada konotasi negatif tentang ahli Taurat, tapi tidak semua begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti yang di ini ya, gambar ini ada Nikodemus gitu ya. Nikodemus dia datang kepada Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus ya, gitu katanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di kelas semalam ya, di kelas Deeper ada bertanya, terus Tuhan Yesus itu belajar enggak gitu ya? Ada pertanyaan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus saya katakan Tuhan Yesus itu belajar. Dia memenuhi kriteria atau adat-adat Yahudi ya. Jadi selama Tuhan Yesus di bumi, dia ikut aturan-aturan hukum Torah. Misalnya Bapak Ibu di tahap pendidikan dalam Yahudi, itu ada beberapa tahap pendidikan ya. Yang pertama itu ada mikra. Mikra itu usia 5 tahun ya. Mereka sudah belajar baca tulis Alkitab ya. Jadi usia 5 tahun mereka sudah diperkenalkan membaca dan menulis dalam bahasa Ibrani atau baca Alkitab ya. Terus usia 10 tahun itu namanya ada kelas Misna ya. Kelas Misna ini. Jadi mereka juga diajar di kelas Misna. Terus usia 13 tahun ada namanya kelas Talmud ya. Pada zaman Tuhan Yesus usia 12 tahun ya. Sehingga Tuhan Yesus bisa berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat karena memang Tuhan Yesus belajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita jangan berpikir nanti, oh itu murid-murid Tuhan Yesus memang tidak terpelajar katanya. Bukan tidak terpelajar, mereka belajar. Usia 5 tahun mereka belajar mikra, usia 10 tahun mereka belajar misna, usia 13 tahun mereka belajar Talmud ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah belajar Talmud, mereka itu nanti dipilih oleh rabi-rabi untuk menjadi muridnya ya. Jadi setelah mereka itu dipilih, mereka lah nanti yang diajari secara intensif oleh rabi. Dan ini ada suatu kebanggaan atau suatu kegengsian kehormatan kalau rabi memilih anak itu, anak yang Talmud tadi, untuk jadi muridnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya orang-orang ahli Taurat ini memiliki posisi yang bagus di pemerintahan zaman itu ya. Karena mereka itu sebagai legitimasi, sebagai pembuat hukum, perancang hukum gitu ya. Jadi kalau ada anak yang kelas Talmud itu dipilih untuk jadi muridnya rabi, itu satu kehormatan. Seperti dalam pemerintahan kita dalam Indonesia, kalau ada seorang beasiswa, dia masuk sekolah Akpol atau sekolah yang perpajakan pemerintah, itu satu kebanggaan karena mereka tamat di situ langsung dapat posisi, dapat bekerja. Jadi seperti itulah gambaran kalau seorang rabi memilih murid gitu ya. Terus bagaimana dengan murid yang tidak terpilih ya? Jadi murid-murid yang tidak terpilih yang kelas Talmud tadi tidak dipilih oleh para rabi, mereka akan dikembalikan kepada orang tuanya.
Jadi biasanya mereka akan bekerja sesuai dengan pekerjaan orang tuanya, seperti itu ya. Seperti Petrus gitu ya, karena dia ditolak, ya nggak dipilih pada saat itu, dia dikembalikan ke penjala ikan. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus Rabi, dia memanggil muridnya Petrus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini supaya Bapak Ibu ada pemahaman sedikit gitu ya. Jadi contohnya ini ya, Rabi, ini Nikodemus, ini Tuhan Yesus. Ketika Nikodemus, seorang rabi, memanggil kolegannya rabi, itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar rabi, benar-benar legitimasi dia rabi gitu ya. Dalam Bapak Ibu ingat kalau orang-orang Yahudi itu tidak sembarangan. Apalagi Tuhan Yesus ini mengajar di bait suci. Kalau orang-orang yang mengajar di bait suci itu tidak orang sembarangan, dia harus mengikuti aturan dan pengajaran-pengajaran baru dia pantas untuk mengajar begitu. Jadi usia yang layak, yang pantas mengajar itu adalah usia 30 tahun. Sehingga Tuhan Yesus mengajar ketika dia usia 30 tahun. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi dia memang belajar sehingga Nikodemus memanggil dia rabi karena memang dia pantas rabi gitu ya Bapak Ibu. Memang dia rabi secara apa? Secara legitimis dia rabi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian juga murid-muridnya ya di Matius 13 ayat 1 sampai 51 52, murid-murid Kristus itu adalah soprim atau ahli kitab atau ahli Taurat sehingga mereka menulis kitab Injil gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka pantas gitu ya, layak gitu ya. Maka berkata ya Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendarannya ya. Harta yang baru dan yang lama ya. Ini menunjukkan harta yang baru itu adalah perjanjian baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sedangkan harta yang lama itu adalah perjanjian lama yang kitab Tanak ya, kitab Torah, Ketubim dan Nepiim itu ya Bapak Ibu ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu dijuluki juga soprim atau ahli Taurat atau ahli kitab begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti Rabi Saul ya. Rabi Saul ini juga ahli kitab gitu ya, sehingga dia menulis kitab perjanjian baru itu 14 kitab gitu ya. Jadi dia layak menulis ya, karena memang dia sudah legitimitas dari oleh Tuhan Yesus ya. Jadi Rabi Saul ini adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu ya. Dan memang zaman dulu ya Bapak Ibu, zaman dulu itu karena pada zaman Tuhan Yesus itu ada 4 bahasa ya. Yang pertama itu bahasa Aram, yang kedua itu bahasa Yunani, yang ketiga bahasa Latin ya, dan yang keempat bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani itu digunakan di sinagoga atau di liturgi saja. Jadi bahasa mereka sehari-hari itu adalah bahasa Aram. Sehingga nama-nama orang itu juga jadi 4 bahasa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 4 bahasa. Misalnya Pablos ya. Ini nama Romawinya. Pablos ya. Pablos ini nama Romawinya ya. Jadi tulisannya Pablos, Paulus gitu ya. Dalam bahasa Yunani ini upsilon ini kalau dia ketemu upsilon A dengan ketemu upsilon gitu dia jadi F gitu ya. Jadi bacanya dia Paplos bukan Paulos gitu ya, Paplos gitu ya. Jadi dia kalau dalam bahasa Yunani kalau ini epsilon ini dia kalau ketemu dengan di depannya dia ada kata hidup, dia akan menjadi berubah jadi F ya, jadi Paplos gitu ya. Ini Paulus ini nama Romawinya adalah Paulos atau Paplos. Sedangkan nama Yahudinya yang dihelenisasi ya, dia Saulos. Saulos. Dan nama asli Yahudinya adalah Saul gitu ya Bapak Ibu ya. Saul ya. Sedangkan bahasa bahasa Latinnya Paulus gitu ya. Dan dia adalah rabi ya, Rabi Saul ya, Rab Saul dia ya gitu ya.
Jadi begitu zaman itu, sehingga ada penamaan orang itu macam-macam gitu ya. Misalnya Petrus gitu ya, Petrus, Petra, dia Kepas gitu ya. Dalam bahasa Ibraninya jadi Simon gitu ya. Jadi gitu. Jadi Petrus itu 4 nama gitu, padahal dia sendiri. Karena zaman itu nama itu sering diterjemahkan ke bahasa yang lain gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang di kita nggak lagi. Kalau nama kita misalnya saya Erikson nggak mungkin diterjemahkan jadi ke bahasa Inggris apa gitu ya. Misalnya contohnya nama saya misalnya apa ya dalam Batak gitu, contohnya Batak, Partomuan gitu ya. Namanya Partomuan. Kalau Partomuan diartikan secara harfiah kan pertemuan gitu ya. Nama saya misalnya Batak Partomuan, di Indonesia kan jadi pertemuan, terus di bahasa Inggris kan jadi meeting gitu, nggak begitu gitu kan. Nama kita tetap, tapi kalau zaman abad pertama nama sering diterjemahkan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin saya kira itu saja pertemuan kita ya saat ini. Kalau ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu bertanya dalam pelajaran kita ini. Mungkin ada yang apa ya, yang terapat tadi, boleh Bapak Ibu ya, silakan mau bertanya. Saya kembalikan ke Bu Epi. Terima kasih Pak Erikson. Mungkin ada yang bertanya, silahkan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu Dorcas, silahkan. Silakan Ibu Dorcas. Terima kasih Pak. Ini saya masih bingung dengan yang ruah tadi loh Pak. Ada patah, ras, sama kolam apa itu tadi, vav, ubud, sama kaf yang ada patahnya kok dibaca ruah, bukannya ruka. Harusnya kan ruka ya Pak. Nah itu yang satu. Yang kedua, ini tadi, fakra. Nah, fakra yang di Genesis 4-5 tadi Pak. Yang pertama yang di Genesis 1 ayat 1-3. Yang ruah tadi Pak. Terus yang kedua yang fakra. Kata-kata fakra itu tadi Pak. Fakra. Sudah Pak. Iya betul itu Pak. Suara Pak dosen nggak terdengar. Suara saya ada ya, cukup ya, jelas ya. Ya Pak, ya. Ya ini Oke. Pak, yang ini. Yang Ini Bu ya. Ini ada namanya stolen patah ya, stolen patah ya. Ini patah benupa dalam bahasa Ibraninya. Ada beberapa kata yang memiliki akhiran het, yang dibaca dengan cara yang berbeda ya. Ini ya, Bu Dorcas ya. Ini namanya initial ending ya. Contohnya tadi ruah. Memang secara apanya, secara literalnya bacanya ruka, tapi harus dibaca dengan ruah karena ada ada beberapa kata yang memiliki akhiran ke dan het yang dibaca dengan cara yang berbeda. Jadi cara baca ini ke dengan het dengan he, ini cara bacanya berbeda. Yang khusus yang dua ini, ha sama het ya. Contoh ruah ya, tulisannya ruka, bacaannya ruah ya. Bisa paham ya Bu Dorcas ya? Hanya 2 huruf saja ya Pak. He sama het aja ya Pak. Iya, het. Terus untuk kata he ini Elohim, Eloha ya. Ini kalau bacanya kan Eloha gitu ya, Eloha. Tapi ini dibaca Eloah gitu ya. Untuk satu lagi no ya. Ini bacanya sebenarnya Noha, Noka. Tapi dibaca dia Noak. Gitu ya. Ini namanya stolen patah atau patah gnupa ya. Jadi ini ada perlakuan khusus begitu Bu Dorcas ya. Satu lagi Pak yang fakra Pak, yang di Genesis 4-5 tadi, fakra Pak. Yang mana nih? Ya yang ada patah double itu loh Pak. Vavnya ada patah,
Kapnya ada patah. Fakra, fakra. Fakra. Mana ya Ibu Dorcas? Ini kan betul kan? Payikra Pak dosen. Ah, Fakir. Payikra bukannya di apa? Payikra ya Pak. Yang di mana nih? Di ayat berapa? Genesis yang sehabis ini Pak. Ini. Mungkin 5. Ya ini betul. Nah, itu Pak betul ya. Ya Pak itu. Ya. Ya Ini, yang Pak. pertama Pak, yang huruf pertama Pak. Ini. Ya. Ya. Nah. Ini payar ini, payar. Nah, itu Pak. Ini payar Elohim. Fire. Elohim. Fire. Ya, payar Elohim. Elohim. Fire del. Elohim bein ha or uye Yang mana? Budur kasih payar ya? Itu pacar. Baris keberapa? Baris ketiga. Kedua. Ya betul itu Pak. Berarti itu fayar ya Pak. Salah saya Payar. Pak. Salah dengar. Payar Elohim. Ya. Oke. Terus sudah cukup ya Bu Dorcas ya? Sudah Pak. Terima kasih. Oke. Saya yang salah. Ya, terus Payar del Elohim bein haor bein yoksek yo hoksok. Selanjutnya Pak John Polu, silakan Pak. Pak John, silakan Pak John Polu. Ya Pak John, silakan. Belum kedengaran? Pak John Polu, silakan. Pak John, suaranya enggak ada, Pak. Halo Bapak. Oh ya, silakan Pak John. Untuk mempermudah kita pemula ini, tolong untuk huruf vokal A, I, U, E, O dibuat kolom untuk A bentuknya seperti apa, I seperti apa, supaya untuk kita membaca lebih mudah. Begitu Pak. Maksudnya yang seperti ini, Pak, apa gimana? Untuk vokal A, I, U, E, O. Jadi A itu seperti apa bentuk A, I seperti apa, demikian. Seperti ini Pak John ya, yang ikut ini. Ini maksudnya. Kalau bentuknya seperti ini kan, ta, kalau tap dengan kamat jadi ta gitu. Iya, tapi yang lebih sederhana itu tanda seperti A itu seperti huruf T kecil di bawah, kemudian garis. Itu dikasih kolom seperti itu untuk pertemuan datang lah. Jadi kemudian I itu titik, kemudian apa gitu. Ini seperti ini kan, betul kan? Ini Pak John, udah kelihatan kan?
Ini terlalu kecil. Mata cuek. Ini oh ya, nikut I. Ini I, ikut I. Iya. Oh ya. Untuk segol kan ini. Ini minggu kemarin kita sudah belajar ini ya. Iya, Sudah, Pak. soalnya terlalu kecil jadi matanya kurang nggak bisa nangkap. Ya, ini semua untuk vokal ini ya Pak ya. Vokal yang kita pelajarin kemarin itu vokal, ini suruk ya. Ya, Ya gitu. ya terima kasih, nanti saya telusuri lagi. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Tadi Pak Arisman raise hand, jadi nggak Pak? Sudah nggak ada kayaknya Pak dosen. Ya, saya kembalikan ke Bu Hetty. Terima kasih untuk materi hari ini. Mungkin nanti tanggal 30 kita libur ya Pak ya? Pak Erikson? Oh iya, Bapak Ibu ya. Ya, kemarin juga sudah di WA Ibu Yosvina ya di grup kita bahwa tanggal 30 karena libur Pasca dan Iya. Hari Kebangkitan, jadi kita libur di Sabtu 30 ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Iya. Terima kasih, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini untuk bahasa Ibrani. Mungkin diakhiri dengan doa penutup. Silakan untuk Pak Arisman untuk menutup bahasa Ibrani pada siang hari ini, Pak. Silakan berdoa, Pak. Pak Arisman ada? Sepertinya sudah keluar, Bu. Oh, sudah keluar ya. Oke, kalau gitu Pak Nadi selamat ya, Pak. Silakan berdoa penutup. Mari, sebelum mengakhiri perkuliahan kita